Dan doa pembuka majelis, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nazubu ilahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina man yahdillahu falah mudillalah wa man yudhi falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Supaya lebih berkah, saya Endah Nuruddin Tias atas nama DKM Istiqlal Toronto, kita akan buka belajar hari ini dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Ananda Soleh dan Soleha, Mas Bintang Aryo Seto, dan Mbak Janeta Wanudia Saka. Akan membaca Quran Surat Al-Kahfi ayat 61 sampai 63. Tafadhol Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا Suaranya nggak ada ya, Mas Tio ya? Oh, tadi masih mute ya? Oh, ya. Coba, nggak apa-apa, diulang lagi, Oke, Mas. aku balik lagi ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada yang membacakan Quran, Mas Tio dan Mbak Eca, dan kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman semua di sini, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi Istiqlal Toronto bisa bertemu via Zoom dengan Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi. Siapa sih yang tidak kenal beliau?
Ustazah cantik, soleha dengan segudang prestasi, Masya Allah. Ya, sebelum beliau sambil menunggu beliau datang, sepertinya saya akan membacakan biografi singkat. Semuanya sudah ada di chat. Kalau Bapak Ibu ingin membaca biografi beliau, ini secara garis besar beliau sangat aktif di segala bidang, dari layar lebar sampai dengan pendidikan, dan alhamdulillah saat ini Dr. Oki menjadi pimpinan atas Yayasan Maskanul Hufaz yang berpusat di Bintaro, Tangerang Selatan. Yayasan ini didirikan di tahun 2016 bersama para sahabatnya. Ustazah Oki fokus mengurusi anak-anak Indonesia yang ditempatkan di 8 cabang. Maskanul Hufaz yang memberikan beasiswa full selama 1 tahun untuk menghafalkan Al-Quran dan kembali mengajarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Beliau juga aktif sebagai penceramah bebas di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Masya Allah. Dan kini juga beliau saya dengar akan mengisi juga nanti di acara Muktamar IMSA di Amerika akhir tahun ini, Desember. Masya Allah, tabarakallah. Beliau juga aktif dalam pendakwah dan host pada stasiun-stasiun TVRI di Indonesia. Ya, topik hari ini kita bincang-bincang hari ini santai ya. Temanya adalah memotivasi anak sedini mungkin untuk mencintai masjid. Insya Allah mungkin tanpa membuang waktu lagi, yuk mari kita dengarkan ngobrol atau bincang santai bersama Ustazah Oki Stiana Dewi. Ya, tafadholi. Sudah datang belum ya Ustazah ya? Lagi siap-siap, Mbak. Oh, lagi siap-siap belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, nanti jika ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan juga bisa langsung ditulis di chat atau raise hand. Ya, santai aja caranya hari ini. Saya bacakan lagi ya di sini. Beliau adalah pendakwah dan host Trans TV. Acaranya Islam itu Indah. Indahnya Ramadan, cerita perempuan, berita Islami masa kini, berita Islami siang, mari kita sahur, kisah jelang berbuka bersama Islam itu Indah, Happy Show, Sahur itu Indah, Surga Hati, dan kisah-kisah kehidupan. Juga host Metro TV dan TVRI dengan acara Sukses Syariah, Inspirasi Iman, Ramadan Sejati. Ustazah Dr. Oki Stiana Dewi bergerak dari S1 yaitu Ilmu Pengetahuan Budaya Sastra Belanda, Universitas Indonesia tahun 2007, kemudian 2012 S2 Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta UNJ. Kemudian tahun 2016 beliau mengambil 2 program sekaligus S3, yaitu program Doktor Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga S3 program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Pendidikan Berbasis Quran di Perguruan Tinggi Ilmu Quran PTIQ Jakarta. Ya. Perjalanan karir dan pendidikan beliau, Masya Allah, ini mahasiswa baru terbaik OKK dan Mabit FIB UI, aktris wanita terbaik Festival Petang Kreatif UI, mahasiswa berprestasi bidang seni FIB UI. Pemeran utama wanita film box office Ketika Cinta Bertasbih tahun 2008, menjadi aktris di berbagai film, sinetron, dan program TV. Menjadi aktris terbaik dan terfavorit pada Indonesia Movie Awards tahun 2010, tahun 2011 menjadi santriwati tahfiz di Rumah Quran Darut Tarbiyah Depok. Mulai aktif menulis buku Islami dan aktif berkeliling Indonesia membedah buku-bukunya. Sejak tahun 2011, kemudian lanjut lagi 2012,
Mustami' Bahasa Arab di Ma'had Lughon UMM Al-Qura University, Makkah. S2 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta. 2014 menjadi penceramah tetap di Islam Itu Indah Trans TV dan program-program keislaman lainnya. Insya Allah. 2016 S3 Program Doktor Kajian Islam Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 Program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Pendidikan Berbasis Quran Perguruan Tinggi Ilmu Quran PTIQ Jakarta. Mendirikan Yayasan Maskanul Hufaz. Tahun 2017 partisipan of Muslim Exchange Program Indonesia Australia. Studi di Melbourne, Canberra, Sydney, beasiswa dari Australia Indonesia Institute. Partisipan of Study, Trip Germany, Berlin, Göttingen, Frankfurt, beasiswa dari Goethe Institute. Tahun 2019, sanad bacaan Al-Quran, riwayat Qiraat Asmin, Ashim dari Syekh Mahmud bin Abdul Aziz Arts, Syekh Arif Wardani, dan Syekh Abdel Rahman Munis, tahun 2019. Tahun 2020, hingga kini aktif sebagai pendakwah bebas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta menjabat sebagai pimpinan Yayasan Maskanul Hufaz. Masya Allah ya, dengan segudang prestasi dan aktivitas, dan masih menjadi ibu dari 4 orang anak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat inspiratif dan bisa kita contoh ya, Masya Allah. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa menanyakan bagaimana beliau sukses sampai seperti ini, membina keluarga dan juga karir. Ya, gimana? Ya, udah datang beliau, Mbak? Atau Belum, Mbak. Belum masuk. Sebentar lagi. Oke. Oh, ini ada lagi yang belum saya baca, yaitu host TV Astro Oasis Malaysia, Oki dan Sri Kandi Al-Quran, Into Jannah, 13 negara jejak Rasul. Juri di program TV, juri Hafiz Quran Trans 7, juri Hafiz Keluarga MNC, juri Putri Muslimah Indosiar, juri Gema Geger Pagansa, TV Astro Oasis Malaysia. Buku bestsellernya yaitu Melukis Pelangi, Sejuta Pelangi, Hijab I'm in Love, Hidup Damai di Negeri Multiculture, Cahaya di Atas Cahaya, Dekapan Kematian, Sebentang Kearifan dari Barat. Oh, Masya Allah, beliau juga mempunyai single lagu, Sujud ke Sujud, Bidadari Surga, Kata Hati Bicara, Hijab I'm in Love, dan Untukmu Imanku, Imamku. Ya, semua ada ya di chat. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua. Bu Oki udah masuk, Mbak Endah. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Apa kabar, Ustazah Dr. Oki? Sehat-sehat selalu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Salam kenal. Kenal Ustazah, nama saya Endah. Ya, saya mewakili Suara dari... saya jelas, Mbak Indah? Ya, Suara saya jelas, Mbak? agak ada kayak backsound-nya, Ustazah. Agak backsound ya? Ya, sebentar. Maaf, lebih baik seperti ini atau... Ya, gitu bagus. Di sini seperti ini jelas, Bu? Nah, jelas, kayak gitu jelas, Ustazah. Oke. Ya. Baik. Ya, suatu kehormatan ini, kebahagiaan bagi kami, Istiqlal Toronto dan teman-teman di Kanada bisa bertemu Zoom dengan Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi, yang Masya Allah segudang pengalaman dan aktivitasnya, Masya Allah, yang bisa nanti kita sharing di sini ya. Tanpa menunda waktu, mari kita
laksanakan saja Ustazah, tafadholi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Bapak dan Ibu, semoga suara saya jelas karena saya tidak pakai earphone karena tampaknya earphone-nya agak rusak. Jadi mudah-mudahan suara saya jelas. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah Terima jelas. kasih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh teman-teman, guru-guru, para orang tua, kakak-kakak, sahabat-sahabat baru saya secara virtual di Islamic Center of Toronto, dan tentu saja Bu Ami. Mohon izin, yang namanya Bu Ami yang mana Ibu? Saya, Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Alhamdulillah. Masya Allah yang memberikan WhatsApp ya, pesan kepada saya dan suami. Salam kenal Ibu dan Pak Subhan. Ada di sini Pak Subhan, Bu? Apa Tidak ada Subhan? ya, Bu? Bentar, Hen. Ada di sebelah saya Mbak Oki. Mana ya? Oke. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu dan juga Mbak Enda selaku moderator dan teman-teman. Masya Allah, bahagia sekali bisa bertemu walaupun secara virtual dengan teman-teman semua. Baik, mohon izin apa yang saya sampaikan ini sekedar sharing saja pada Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu, Bu Ami juga tahu bahwa insya Allah kalau Allah takdirkan, mohon izin sebentar. Kalau Allah takdirkan 23 saya akan berangkat ke LA karena ada acara muktamar di sana. Dan ya satu hari nanti mudah-mudahan bisa pergi ke Masjid Istiqlal ya Bu, insya Allah. Insya Allah ditunggu. Insya Allah. Mudah-mudahan bisanya bisa. Bisa Insya Allah. keluar. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Terima kasih Bu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga guru-guru, saya tahu di sini ada para ustadz, mungkin ada ustadzah, guru-guru dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin, hari ini saya diberikan tema mengenai bagaimana membuat anak-anak kita mencintai masjid. Masya Allah, kalau kita bahas di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, banyak sekali cara-cara pola asuh atau parenting yang kalau kita lihat, salah satunya adalah bagaimana mengajak anak beribadah bersama-sama. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak pola-pola parenting, contohnya di dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Itu adalah bagaimana cara parenting atau cara pola asuh Ibunda Siti Maryam kepada Siti Maryam. Yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran di surah ke-19. Kemudian kita lihat bagaimana cara pendidikannya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah seorang yang bijaksana, seorang bapak yang bijaksana, yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ini saya pikir juga penting juga, apalagi Allah takdirkan Bapak dan Ibu tinggal di negara yang tentu saja tidak mayoritas Islam. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Sebelum mengajarkan yang lain-lain, Luqmanul Hakim mengingatkan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, karena perbuatan yang demikian adalah sebuah kezaliman yang besar. Jadi sebelum Luqmanul Hakim menasihati anaknya mengenai bakti sama orang tua, mendirikan sholat, mengajak orang lain berbuat kebaikan, mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Sebelum Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk sabar dalam setiap apapun episode yang terjadi dalam kehidupan kita, berakhlak yang baik, tawadu, rendah hati. Ternyata nomor satu adalah engkau boleh menjadi apapun, engkau boleh menjadi orang hebat, tapi memiliki akidah yang kokoh, iman yang kokoh. Engkau boleh tinggal dimanapun, engkau boleh bergaul dengan siapa-siapa saja untuk mewarnai, bukan diwarnai, asalkan punya prinsip akidah yang kokoh, bahwa orang lain tahu engkau adalah seorang muslim, seorang muslimah. Makanya kalimat-kalimat nasihat dari Luqmanul Hakim adalah ya bunaya, wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah. Apapun, dimanapun, jangan menyekutukan Allah. Luqman 13, surah Luqman 13, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar.
Ini sekedar pendahuluan saja Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga seorang ayah yang menasihati anaknya di dalam Al-Quran juga soal tauhid. Siapa itu? Nabi Yakub alaihissalam. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah wahai anakku? Apa yang kalian sembah wahai anakku setelah sepeninggalan saya? Kalau saya mati, saya tidak ada lagi di muka bumi ini, kalian menyembah Allah atau tidak? Ini perhatian besar orang tua, khususnya ayah, bagaimana setelah ayah itu pergi, ayah itu memastikan bahwa anaknya adalah anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bergantung penuh pada Allah Subhanahu wa taala, apapun siapapun dimanapun dia. Perhatian yang besar seorang ayah terhadap akidah anaknya. Berikutnya, di dalam Al-Quran juga kita akan lihat dalam surah As-Saffat. As-Saffat ayat ke-100 sampai 111. Juga pendidikannya seorang ayah kepada seorang anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, yang mungkin pada hari ini akan kita bahas mengenai pola pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu bahwa hari ini saya diminta untuk bagaimana cara mengajak anak-anak ke masjid. Barangkali kita bisa lihat sebelum kita membahas mengenai parenting, mengenai masjid itu sendiri. Kita tahu masjid atau bahasa jamaknya ya adalah masajid. Jamak atau pluralnya ini adalah masajid. Dari kata masjid. Maka apa yang dimaksud dengan masjid? Masjid ini dari kata sujud. Kenapa dikhususkan sujud? Bukan gerakan-gerakan lain seperti ruku' misalnya atau yang lain-lain. Karena di dalam sholat, gerakan sholat yang paling utama, yang paling dekat keadaan seorang hamba adalah ketika dia bersujud. Ketika kita bersujud, kita katakan Subhana Rabbiyal A'la. Kita memuji Allah yang maha tinggi pada saat kepala kita dalam tubuh kita, yang paling mulia adalah kepala kita letakkan di tanah, sejajar dengan bagian kaki, sejajar dengan bagian belakang kita. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, kemudian kita katakan, Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Jadi dari seluruh gerakan sholat, yang paling mulia, yang paling utama, keadaan yang paling dekat dengan Allah, itu adalah ketika sujud. Makanya kata masjid ini berasal dari kata sujud, teman-teman sekalian. Tentu saja seperti yang kita tahu, alhamdulillah, teman-teman, Masya Allah, bahagia dan bersyukur kepada Allah karena sudah ada Masjid Istiqlal di sana, di mana masjid tentu saja kita tahu tempat untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, baca Quran, mengajarkan agama, bahkan sekedar untuk memandang wajah orang yang saleh, itu ada di dalam masjid. Biasanya para ulama-ulama di zaman dulu pun saat ini, ketika ada seseorang atau kita merasa futur, iman kita turun. Iman naik dan turun Bapak dan Ibu. Iman naik karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman turun karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kadang ketika iman turun, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang kacau, ketika sedang kosong, cukup datang ke masjid dan memandang wajah orang yang saleh. Wajah orang saleh itu diberikan cahaya oleh Allah, maka damai tentram hati kita. Begitulah Allah memberikan kelebihan bagi orang-orang yang cinta masjid maupun orang-orang yang saleh, maka Allah berikan sesuatu di wajahnya sehingga wajahnya bercahaya. Wajah bercahaya ini bukan bermaksud warna kulit, tapi wajah bercahaya karena amal ibadahnya yang luar biasa, maka kita pun tentram, tenang ketika memandang wajah orang-orang saleh. Dan itu kita bisa dapatkan salah satunya ada di masjid. Maka kita juga mengetahui masjid juga disebut sebagai Madrasatul Islam Al-Ula, yaitu sekolah Islam yang pertama. Seperti yang Bapak dan Ibu tahu, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau pindah dari Mekah berhijrah menuju ke Madinah, pertama kali yang dibuat adalah masjid. Masjid tempat belajar, masjid tempat persatuan umat, masjid tempat membangun kekuatan, masjid tempat kita untuk bersatu padu, seperti itu. Jadi sebelum kita membahas parenting, kita sama-sama mengingat kembali betapa dahsyatnya mengenai masjid. Dan tentu saja dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar, di mana tentu saja karena di dalam pasar ada dusta, ada kebohongan, ada kecurangan. Maka disitulah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa tempat yang paling dibenci adalah pasar, tempat yang paling dicintai adalah masjid. Maka dengan begitu,
kita tahu bersama-sama bahwa kita punya tugas dan anak-anak kita harus diajak untuk mencintai dan memakmurkan masjid. Mohon izin cerita intermezzo sedikit sebelum saya sambung. Banyak orang tua yang bertanya kepada ibu dan ayah kami, almarhum ayah, anak-anak ini dididik seperti apa sih sejak dulu? Ibu saya tidak jawab panjang. Ibu saya hanya menjawab, sejak kecil anak-anak ini kami bawa ke masjid. Itu saja. Dari pengertian ibu saya, akhirnya saya merenung bahwa betul, kami sejak bayi itu digendong dan dibawa ke masjid. Sejak kecil kami berada di masjid dan akhirnya akrab dengan masjid. Lewat masjidlah dan lewat pengalaman masa kecil di masjidlah, sehingga hati anak-anak ini ketika kami sudah berprofesi yang lain-lain, akhirnya kemanapun akhirnya jadi rindu dengan masjid karena pengalaman masa kecil. Di mana di masjid kami belajar Iqra pertama kali, belajar Quran pertama kali, mendengarkan ceramah guru agama pertama kali, sholat berjamaah, dan sebagainya. Jadi ketika saya mendengar ibu saya berkata seperti itu, maka saya tahu betul sekali ibu saya tidak jawab panjang-panjang karena di dalam masjid sudah ada semuanya sebetulnya. Baik, kembali lagi Bapak dan Ibu, kita lihat dalam surah An-Nur ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan dan dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Maka di sini kita bisa lihat bahwa masjidnya Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid yang nama Allah diagungkan, nama Allah disebut, orang-orang berzikir di dalamnya. Dan kita lihat teman-teman sekalian yang disebut sebagai mencintai masjid atau memakmurkan masjid, itu ada dua jenis. Yang pertama, mencintai masjid atau memakmurkan masjid adalah memang memakmurkan dan mencintai bangunannya. Kita bangun dengan baik, kita jaga kebersihannya, kita hindari dari kotor dan sebagainya. Itu disebut mencintai masjid dan memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua disebut mencintai masjid dan memakmurkan masjid ketika di dalamnya masjidnya makmur. Ada banyak kita lihat, izin Bapak dan Ibu, bahwa masjid dibangun sangat megah tapi kosong. Masjid dibangun sangat megah tetapi tidak ada isinya. Maka kita mau masjid itu makmur, ramai, tidak berhenti untuk di dalamnya orang-orang sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga bahwa apa yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, beliau berkata, dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi pada hari kiamat sampai orang-orang membanggakan masjid-masjidnya. Artinya, mereka bangun masjid besar-besar, tetapi kosong di dalamnya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka saling membanggakan diri, namun tidak memakmurkan masjid, melainkan sedikit saja. Jadi banyak, saya rasa tidak hanya di Indonesia, tapi juga banyak di luar negara, saya datang dan saya saksikan bahwa masjid itu sepi, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu atau oleh negara-negara tertentu saja. Itu ada di beberapa tempat. Baik, mari kita lihat Bapak dan Ibu dalam surah At-Taubah ayat ke-18 mengenai masjid juga. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini dalam surah At-Taubah ayat ke-18, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah, dan siapa orang-orang itu? Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta masjid pasti mereka yang tidak pernah meninggalkan salat atau mendirikan salat. Mereka yang cinta masjid adalah mereka yang pasti menunaikan zakat. Mereka yang cinta masjid adalah mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang cinta masjid adalah mereka tahu bahwa masjid harus diisi dengan majelis-majelis atau ta'lim-ta'lim, pembelajaran-pembelajaran Al-Qur'an, akidah, fikih, ibadah, akhlak, adab, dan ilmu-ilmu lainnya. Begitulah.
Orang-orang yang cinta masjid punya ciri-ciri seperti itu. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka takut pada Allah, dan mereka tahu bahwa masjid-masjid mereka harus penuh dan diisi dengan ilmu-ilmu agama di dalamnya. Sebelum kita bahas mengenai parenting, mari kita simak beberapa cerita, beberapa kisah Bapak dan Ibu mengenai orang-orang yang cinta masjid, bagaimana Allah muliakan orang-orang yang cinta masjid. Pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW, orang yang menjadi istilahnya pembersih masjid, dia tukang sapunya masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang seorang wanita yang biasanya membersihkan masjid di masanya Nabi. Suatu ketika Nabi ke masjid dan Nabi tidak melihat tukang sapu wanita tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, di manakah wanita itu? Di manakah tukang sapu itu? Lalu para sahabat mengatakan, oh dia telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan Rasul bertanya dan kecewa dan ada rasa sedikit marah. Kenapa kalian tidak memberitahuku bahwa wanita tersebut telah meninggal dunia? Para sahabat berpikir bahwa itu perkara yang biasa, seorang yang meninggal dunia biasa. Rasulullah juga mungkin tidak perlu tahu karena dia orang biasa. Sahabat tidak mengira bahwa pekerjaan tukang sapu masjid adalah pekerjaan yang sangat terpandang sehingga Rasul cukup kecewa ketika para sahabat tidak mengabarkan kepada beliau. Maka Rasul pada akhirnya berkata, tunjukkan makamnya wanita tersebut. Maka akhirnya setelah ditunjukkan makam, Rasul pun datang ke makam wanita tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Di sini dijelaskan bahwa orang yang mungkin bagi sebagian orang punya profesi, bagi sebagian orang lihat profesi yang biasa saja. Ternyata di zamannya Rasul dan sampai hari ini, orang yang mengurusi masjid, menyapu masjid, kamar buat masjid, atau apapun itu namanya, adalah orang yang mulia, yang luar biasa, yang sampai-sampai Rasulullah perhatian kepadanya. Ketika Rasulullah bertanya di mana dia, berarti Rasulullah memperhatikan dia setiap harinya. Sampai Rasul merasa dan menyadari bahwa orang itu tidak ada di masjid. Artinya Rasulullah memperhatikan orang tersebut. Jadi Masya Allah, orang-orang yang berdedikasi untuk masjid adalah orang-orang yang luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Termasuk Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwa di padang mahsyar nanti, setelah kita meninggal dunia, kita dibangkitkan di padang mahsyar, matahari diletakkan di atas kepala kita. Tidak ada yang bisa tolong kita. Kita berkeringat dan kita ditenggelamkan sesuai dengan dosa kita dengan keringat kita sendiri. Maka ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang tersebut adalah orang yang hatinya terikat kepada masjid. Anak-anak kita, adik-adik kita, kita semua boleh jadi apapun, tapi selama hatinya terikat kepada masjid, dia rindu masjid, dia aman. Dia aman. Ada memori yang berada dalam dirinya ketika dia berada di mana-mana, dia punya memori tentang masjid, maka insya Allah mudah-mudahan kedekatannya dengan masjid mampu menjaga dirinya dan menguatkan akidahnya, menguatkan prinsipnya sebagai seorang muslimah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Begitu tentang masjid. Sekarang kita akan masuk mengenai parenting atau pola asuh untuk anak-anak kita. Tentu ini berbeda, pola asuh anak kecil dengan anak-anak akil balik ataupun anak-anak remaja. Tapi mari kita lihat Bapak dan Ibu mengenai anak-anak ini, anak-anak kita atau mungkin adik-adik kita, bagaimana posisinya di dalam Al-Quran. Sehingga kita paham bahwa ternyata kita memerlukan kerja keras dalam mendidik, membimbingnya sepanjang masa. Posisi anak-anak di dalam Al-Quran ada beragam. Terkadang anak-anak sebagai hiasan hidup. Yang namanya perhiasan, kita senang, kita bangga. Oh, anak saya diterima di universitas terbaik. Kita bangga, kita senang. Anak saya sudah jadi orang, Masya Allah. Kita bangga, kita senang. Sebagaimana kita punya perhiasan, kita senang dan kita bangga. Posisi anak dalam Al-Quran ada yang nomor satu. Dia sebagai perhiasan hidup. Dengan kehadiran dia kita bangga, kita senang. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak, dan seterusnya. Jadi
3 yang paling pokok, yang paling utama yang disebutkan, yang seluruh orang inginkan. Pertama, wanita-wanita itu nomor 1. Kemudian ada anak-anak. Dan ada harta-harta yang banyak. Jadi anak-anak ini posisinya dia sebagai perhiasan hidup kita, menyenangkan hati kita, membuat kita bangga. Tapi Al-Quran juga menyebutkan, hati-hati, ada anak-anak yang sebagai cobaan hidup untuk kita. Dalilnya dalam surah Al-Anfal ayat 28 maupun surah At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak-anak sebagai cobaan, terkadang kita merasa di sini ada kalimat Nabi itu pemarah ya. Nabi tidak marah, tapi Nabi bukan pemarah, Nabi sangat pemaaf. Banyak sekali kisah-kisah di mana Nabi itu sangat pemaaf. Tapi Nabi adalah manusia biasa, tentu saja Nabi pernah kesal. Oleh karena itu Allah menegur. Nabi pernah kesal diceritakan dalam surah Abasa. Mohon izin karena ada yang bertanya, jadi saya agak menjawab sedikit, nanti kita kembali kepada materi kita. Nabi tidak pemarah. Kalau Nabi pemarah tidak akan pernah ada Islam sampai di sini. Nabi pemaaf. Nabi penuh kasih sayang. Karena Nabi pemaaf dan kasih sayang, Islam ada. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas bagaimana pemaafnya Nabi. Di negeri Taif beliau begitu pemaaf. Beliau saudara-saudaranya dan lain-lainnya. Para sahabat Nabi dibunuh ketika perjuangan Islam. Beliau diludahi, dikatakan orang gila dan sebagainya. Nabi pemaaf sehingga Islam itu sampai kepada kita. Islam rahmatan lil alamin. Nabi membawa Islam, Masya Allah, dengan penuh kasih sayang. Tapi Nabi harus diingat juga manusia biasa. Nabi pernah kesal pada saat ada seorang buta yang ingin belajar pada Nabi, tapi Nabi sibuk, Nabi bermuka masam, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksum, Nabi masuk surga, tapi Nabi juga manusia biasa. Ada rasa pernah kesal, pernah marah untuk urusan-urusan agama. Seperti itu. Tapi Nabi tidak marah untuk urusan diri sendirinya. Diri sendiri dicaci maki tidak marah, tapi urusan agama, urusan hukum-hukum Allah, Nabi marah. Jadi begitu pula dengan kita. Kalau ada orang-orang di luar sana menghina Nabi Muhammad, kita marah. Kita marah. Menghina Islam, kita marah. Ini adalah kehormatan seorang muslim, kita harus marah. Tapi lihat para nabi, para sahabat-sahabat Nabi, ketika dirinya dihina, dicaci maki, tidak marah. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya, kalau Allah berikan izin, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Balik lagi dengan materi kita pada hari ini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi anak nomor 2 adalah dia sebagai cobaan. Banyak beberapa orang yang Allah uji, keluarganya saleh, keluarganya baik, namun Allah uji dari anak. Misalnya, anak terlibat kenakalan remaja, misalnya, na'udzubillah min zalik, anak narkoba dan sebagainya. Ujian, cobaan bagi keluarga itu. Mungkin keluarganya harmonis, kaya raya, jabatan tinggi, terhormat, tapi Allah uji dengan anaknya. Memang begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada posisi anak-anak sebagai cobaan dan ujian bagi kita. Juga ada yang Allah uji. Semuanya Masya Allah sempurna. Tapi Allah uji mungkin dari anak yang Allah kasih sakit mungkin, sehingga memerlukan pengobatan demi pengobatan. Saya izin bercerita Bapak dan Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya sempat berucap, Masya Allah, saya takut. Karena saya rasa Allah kasih kebahagiaan terus-menerus pada saya dan keluarga. Dan saya tahu bahwa satu hari sebentar lagi mungkin Allah akan kasih kesedihan. Karena Allah sendiri menjanjikan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua bernyawa akan mati. Tapi Allah akan menguji kita dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Dengan tawa, dengan air mata. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Jadi saya tahu, saya rasa Allah kasih begitu banyak kebahagiaan. Pasti sebentar lagi sedih nih. Waspada, pasti sebentar lagi ada sesuatu. Ternyata benar, 1 tahun yang lalu saya melahirkan seorang anak yang keempat. Dan Allah takdirkan anak ini, Sulaiman namanya, memiliki kelainan genetik atau kelainan langka. Singkatnya adalah Sulaiman menjadi ujian keimanan bagi keluarga kami. Tapi Masya Allah, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah Sulaiman dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Berkat doa dan saya pikir berkat wasilah Quran lah, Masya Allah. Jadi anak-anak kadang-kadang sebagai ujian bagi kita atau sebagai cobaan bagi kita, entahlah dia kenapa-napa,
bisa juga Allah uji lewat anak. Posisi anak nomor 3 di dalam Al-Quran, ada anak-anak yang sebagai musuh bagi kita. Musuh ternyata bukan dari yang lain-lain. Kadang anak-anak ini sebagai musuh. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Dan seterusnya. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Namun jika kamu memaafkan mereka, tidak memarahi mereka, mengampuni mereka, sesungguhnya Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Contoh, di Indonesia beberapa bulan yang lalu sempat ada berita viral di mana seorang anak menuntut ibunya di pengadilan masalah harta waris, berebut harta waris. Anak sebagai musuh bagi ibunya sudah tua renta. Atau juga ada viral di sosial media di Indonesia ini, seorang anak yang dengan mudah memukul ibunya, menempeleng ibunya, dan itu hal yang ibunya sendiri takut pada anaknya. Terjadi di dunia nyata ini, bahwa anak sebagai musuh. Lalu posisi nomor 4, dan kita nggak mau anak kita sebagai musuh untuk kita. Posisi nomor 4 yang ini yang kita inginkan, bahwa anak-anak dia sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati untuk kita. Kita lihat dia, kita bahagia, kita senang, Masya Allah dia mendamaikan hati kita, qurrata a'yun. Dalilnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Makanya kita diminta untuk senantiasa berdoa dan jangan tinggalkan doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa setiap saat karena banyak yang Allah uji dalam rumah bagaikan neraka, dalam rumah anak dan orang tua saling bertengkar, istri dan suami saling bertengkar, dalam rumah panas, sehingga orang-orang tidak betah berada dalam rumah, mereka pergi keluar rumah. Kita tidak mau rumah kita menjadi neraka, kita mau rumah kita baiti jannati, kita mau rumah kita menjadi surga bagi kita, yang muda menghormati, yang tua menyayangi yang muda. Seluruh anggota keluarga punya kecenderungan terhadap agama. Mereka jadi orang hebat betul, tapi mereka punya kecenderungan terhadap agama. Qur'annya jalan setiap hari di dalam rumah. Apa makna dari Al-Furqan 74 tadi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa sama Allah, ya Allah, anugerahkanlah kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah. Jadi penyejuk hati, ya Rabb. Penyejuk hati untuk kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Berdoa seperti itu, agar Allah jaga keluarga kita. Ketika Allah jaga keluarga kita, kita punya energi untuk bisa berkontribusi lebih luas untuk umat ini. Tapi bayangkan kalau di dalam rumah kita sudah rapuh, dalam rumah kita sudah tidak baik, dalam rumah kita sudah memusingkan kepala kita, bagaimana kita bisa menjadi khairun nas anfa'hum linnas? Bagaimana kita bisa jadi orang yang baik, yang memikirkan umat, memikirkan rakyat misalnya, atau memikirkan saudara-saudara kita di luar, sementara diri kita sendiri juga bermasalah. Jadi doa ini penting agar anak-anak kita, pasangan kita, rumah kita menjadi surga bagi kita. Makanya ini adalah doanya Ibadur Rahman. Doanya seorang hamba Allah yang salih, seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah meninggalkan doa ini karena dia tahu dia bisa punya kekuatan ketika dia berada di rumahnya kuat, sehingga dia bisa menyebarkan kekuatan, kedamaian, kecintaan, cinta itu kepada orang lain, kepada umat, kepada sahabat-sahabatnya. Baik, ada beberapa hal yang saya pikir ini penting untuk disampaikan berkenaan dengan apa penyebab anak-anak itu jauh dari masjid, atau apa penyebab anak-anak ini. Saya tidak suka menggunakan istilah nakal, karena sebetulnya tidak ada anak nakal. Yang ada mungkin anak itu tidak tahu, tidak dapat arahan, atau mungkin orang tuanya belum maksimal dalam membimbingnya, dan mungkin kurang dalam mendoakannya. Jadi kita gunakan apa penyebab anak-anak ini bertindak tidak sesuai aturan. Ini menurut Syekh Abdullah Alwan, beliau menulis buku Tarbiyah Al-Aulad, Tarbiyatul Aulad. Ya, jadi beliau mengatakan ada beberapa anak, kenapa anak ini susah dinasihati, susah diingatkan kebaikan, susah diajak
ke masjid dan ibadah lainnya. Apa penyebabnya? Kata beliau, yang pertama, karena orang tuanya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya jauh daripada agama, maka berefek kepada anak-anak. Bukankah anak-anak itu adalah peniru paling ulung di muka bumi ini? Bukankah anak-anak itu mencontoh sejak kecil apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia contoh. Maka kalau ada anak yang bertindak tidak sesuai aturan, pertama penyebabnya adalah orang tuanya jauh daripada agama. Makanya ketika di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berada dalam satu majelis dan ada 3 jenis orang yang datang. Ada orang yang ketika lihat majelis Rasulullah pergi, nggak mau dengar. Ketika nomor 2, ketika seseorang ini datang, dia datang ke majelis itu, majelis ilmu itu, tapi beliau ini duduk di belakang malu-malu. Dan orang ketiga, ketika dia berada di majelis Rasulullah, dia dengar betul-betul dalam kajian ilmu itu dia dengar. Apa kata Rasulullah SAW? Maukah kalian semua para sahabat aku beritahukan tentang 3 orang ini? Orang yang tadi pergi menjauh daripada majelis ilmu, dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling daripadanya. Orang kedua, dia malu-malu mendengarkan ilmu, maka Allah pun malu kepadanya. Kemudian orang berikutnya, dia mau mendengarkan, dia berlindung kepada Allah, dia sungguh-sungguh belajar, maka Allah pun melindunginya. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya, dalam parenting, dalam pola asuh, tidak bisa begitu saja, harus ada kemauan untuk belajar. Sebagaimana dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW banyak diajarkan mengenai pola asuh. Yang mau berada dalam majelis ilmu akan mendapatkan kebaikan, yang menjauhi majelis ilmu akan jauh daripada kebaikan. Saat orang tua mendatangi majelis ilmu seperti hari ini, pasti di situ akan berbuah kebaikan untuk orang tua itu sendiri dan juga berdampak baik untuk anak dan keluarganya. Jadi kembali lagi nomor 1, penyebab anak-anak ini susah diajak pada kebaikan, bertindak tidak sesuai aturan, karena orang tuanya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau dia tiru dalam perihal agama sementara orang terdekatnya sendiri jauh daripada Allah? Kedua, tambahan nomor 1, teman-teman mohon izin, solihnya seorang orang tua, solihnya orang tua berdampak pada solihnya anak. Ada seorang ulama berkata begini, wahai anakku, sungguh aku menambah sholatku ini agar engkau menjadi anak yang solih. Jadi solihnya orang tua berdampak pada solihnya anak. Kedua, kenapa anak-anak ini susah diajak ke masjid, susah untuk diajak pengajian, susah untuk dinasihati kebaikan? Karena lingkungan dan teman-teman yang buruk. Kita boleh berteman dengan siapapun, menjadi seorang muslim yang open-minded, bergaul dengan siapa saja. Boleh ketika akidahnya kokoh, dan ketika dia tahu bahwa dia akan mewarnai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga orang melihat Islam ada pada diri kita. Tapi tidak boleh bergaul dengan siapapun. Kalau akidahnya tidak kokoh, dia bahkan tidak tahu tentang jati diri seorang muslim, dan dia diwarnai. Dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang muslim yang punya prinsip-prinsip. Nggak boleh. Jadi ada anak-anak yang bertindak tidak sesuai aturan. Kenapa? Karena lingkungan dan teman-teman yang buruk. Boleh seorang muslim ini gaul, open-minded, bermuamalah dengan siapa saja. Silahkan. Tapi di dalam kepala dia, saya adalah, orang lihat saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang muslimah, dan saya tahu bahwa saya dalam perbuatan perkataan, orang lihat bahwa saya seorang muslim yang punya pakem-pakem tersendiri, prinsip-prinsip tersendiri. Bagaimana dia bisa tahu kalau tidak diajarkan? Kalau dia tidak belajar. Jadi kembali lagi, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, mohon izin, bahwa yang kedua, anak-anak bertindak tidak sesuai aturan karena pergaulan atau lingkungan yang buruk. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya dan panasnya. Artinya apa? Ketika dia bergaul dengan siapapun boleh, tapi circle terdekatnya harus orang-orang salih. Sahabat terdekatnya harus orang-orang yang salih. Setelah dia dapat kekuatan dari circle terdekatnya, menyebarlah dia untuk kemana-mana, silahkan. Kemudian ingat, apa kata Rasulullah SAW berikutnya? Seseorang akan mencocoki atau menyesuaikan kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang menjadi teman karibnya. Kita tidak perlu susah-susah menilai seseorang. Lihat saja dengan siapa dia bergaul, circle terdekatnya, siapa dia, itulah dirinya. Kalau sahabat-sahabatnya tukang minum-minum, tukang zina, maksiat dan sebagainya, sahabat terdekatnya kurang lebih dia seperti itu. Kalaupun dia tidak melakukan, dia merasa itu adalah hal yang biasa.
Gimana prinsipnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Tapi kalau circle terdekatnya, dia boleh bergaul siapapun boleh, tapi circle terdekatnya harus orang soleh. Kalau circle terdekatnya orang masjid, circle terdekatnya dia nyaman kepada gurunya, guru Quran, circle terdekatnya dia dia suka dengan kajian-kajian, maka dia seperti itu. Walaupun dia bergaul dengan siapa-siapa, tapi circle terdekatnya seperti itu, kurang lebih karakternya begitu. Maka apa kata Malik bin Dinar, dikatakan setiap pertemanan yang mendatangkan kebaikan bagimu dekati, pertemanan yang mendatangkan keburukan bagimu maka jauhi. Ketiga, apa penyebab anak-anak ini bertindak tidak sesuai aturan? Karena perlakuan buruk orang tuanya kepadanya. Bapak dan Ibu, mohon izin apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-83. Apa kata kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kepada manusia saja Allah suruh kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, apalagi kepada anak-anak kita sendiri. Perkataan-perkataan yang baik dan perkataan-perkataan yang lembut. Perkataan lembut terlihat dalam firman Allah. Allah menasihati Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berbicara dengan Firaun, orang yang paling kejam di muka bumi, membunuh semua bayi laki-laki dan bahkan menganggap dirinya Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Qaulal layyina. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut kepada Firaun. Anak kita senakal-nakalnya dia atau bukan senakal-nakalnya ya, bertindak tidak sesuai aturan, dia bukan Firaun. Kepada Firaun saja qaulal layyina, ucapkan perkataan yang baik, lemah lembut. Bagaimana dengan anak kita? Maka di sini dilihatkan, diberitahu bahwa penyebab anak-anak ini rebel ya, tidak sesuai aturan, itu karena adanya perlakuan buruk dari orang tuanya. Bisa lisan, ingat kullu kalam ad-du'a. Setiap perkataannya orang tua adalah doa. Mau berkata baik, berkata buruk, itu bisa menjadi doa. Maka hati-hati wahai ibu dan ayah, jangan katakan anak kita nakal, anak kita durhaka atau anak kita bodoh dan sebagainya, karena itu bisa menjadi doa, karena mulutnya orang tua itu mustajab sekali. Dan juga mungkin para anak di sini yang hadir, hati-hati dengan perkataan orang tuamu. Perlakuan buruk dari orang tua, lisan maupun perbuatan, itu bisa menyebabkan anak-anak ini pada akhirnya menjadi anak-anak yang bertindak tidak sesuai aturan. Perlakuan buruk dari orang tua termasuk banyak anak-anak kita yang yatim, piatu, sebelum waktunya. Apa maksudnya? Ibu ayahnya hidup, tapi tidak pernah memberikan kasih sayang. Ibu ayahnya tidak terasa untuk anaknya, karena sibuknya ibu ayah dalam bekerja. Sehingga anak-anak ini tidak merasa ada ayah dan ibu. Maka dia disebut yatim piatu sebelum waktunya. Terlalu sibuk dengan di luar, sementara ayah ibu lupa ada anak yang sedang bertumbuh, ada anak yang penuh bonding, penuh perlu ucapan kasih sayang daripada orang tuanya. Makanya dalam parenting agama Islam ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah ingatkan untuk para orang tua. Pernah di zamannya Rasul ada seseorang namanya Aqra. Beliau mengatakan, saya punya 10 orang anak, tapi nggak pernah saya cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Rasul ingatkan, peluk anak itu, cium anak itu. Makanya hikmah kenapa kita menyusui, wahai ibu, agar ada bonding. Lus, sayang, peluk anak itu. Kemudian Rasul juga sampaikan, ucapkanlah sayang, cinta kepada saudaramu. Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu untuk saudara seiman. Apalagi dengan anak kita sendiri. Maka ucapkan, I love you, aku cinta, mama sayang kamu, papa sayang kamu. Ucapkan kalimat-kalimat itu secara verbal. Karena banyak anak-anak yang nggak paham perbuatan yang kita lakukan, aturan-aturan yang kita lakukan karena kita sayang kepadanya. Dia nggak paham. Karena dia nggak dengar mungkin I love you, mama cinta kamu, mama sayang kamu, kamu segalanya bagi mama, dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang membuat dia merasa dicintai, dan perbuatan-perbuatan sayang, peluk, cium yang buat dia merasa dicintai. Anak-anak yang kurang pelukan, kurang ciuman di masa kecil, di masa remajanya dia akan cari pelukan-pelukan dan ciuman itu. Mohon maaf saya katakan demikian, dari orang lain. Karena kurangnya belayan, kasih sayang secara fisik, sentuhan kepada anak-anak. Maka wahai ibu dan bapak, ketiga, penyebab anak-anak bertindak tidak sesuai aturan karena perlakuan buruk orang tuanya kepada dirinya. Makanya di zamannya Umar bin Khattab ada anak yang protes. Umar bin Khattab hendak marah kepadanya. Anak itu mengatakan, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
sampaikan pada saya tugas orang tua itu apa pada saya. Kata Umar bin Khattab, pertama, memberikan ibu yang baik. Fitrahnya memang ibu lebih banyak waktunya di rumah. Ibu yang baik. Kemudian yang kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, memberikan pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anaknya. Maka apa kata anak itu? Tiga-tiganya orang tua saya tidak melakukan. Ibu saya bukan ibu yang baik. Dia tidak pernah mengajarkan apapun agama kepada saya. Bahkan dia tidak melakukannya. Padahal dia seorang muslim. Ibu saya bukan ibu yang baik. Tidak bisa mencontohkan yang baik. Kedua, saya tidak diberikan nama yang baik. Nama adalah doa. Dan kata Rasul, nama terbaik Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama para orang-orang saleh, nama-nama sifat-sifat yang baik. Itu nama-nama baik. Kata anak itu, nama saya bukan nama yang baik. Nggak ada maknanya, nama saya nggak ada, bukan nama yang baik. Ketiga, orang tua saya nggak pernah memberikan dan memberikan perhatian terhadap pendidikan agama. Apa kata Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu? Orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Karena dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah yang sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, kamu kasar kepada mereka, tentulah mereka akan menjauh daripada sekelilingmu. Ini tidak hanya berlaku kepada anak, berlaku kepada semua orang. Kalau kita kasar, orang-orang pergi menjauh daripada kita. Kita keras, orang-orang pergi menjauh daripada kita. Tapi kata Allah, maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Begitu. Keempat, apa penyebab anak-anak ini bertindak tidak sesuai aturan? Karena tayangan pornografi yang mereka saksikan. Film kekerasan dan pornografi yang mereka saksikan. Ini berbahaya. Pornografi ini sangat berbahaya. Itu sebabnya kenapa nanti ada pembahasan mungkin di kesempatan lain, bagaimana mendidik anak menuju akil balik, menuju pubertas. Salah satunya adalah berikan pengetahuan mengenai bahaya pornografi yang disaksikan oleh anak. Anak-anak yang mulai kecanduan dengan pornografi, makanya diberitahu sejak awal agar anak-anak itu mulai menghindar. Kenapa? Karena kalau dia mulai pornografi itu ada berbagai macam level. Kalau dia sampai level yang kecanduan, pornografi itu seperti kita ini kerusakan otaknya, seperti kita ini kecelakaan dan dihantam dengan sangat keras dan mobil kita hancur. Kerusakan otaknya kira-kira seperti itu. Maka orang-orang atau anak-anak yang pornografi berlanjut, dia sedang mengalami kerusakan otak yang sangat luar biasa, dan kita nggak bisa buat ini menjadi perkara yang sepele. Ibu dan ayah ini sama seperti orang terkena narkoba, rusak. Begitu pula dengan pornografi. Jadi untuk anak-anak akil balik menuju kepada masa pubertas harus diberitahukan mengenai dampak bahaya bahwa dia akan kesulitan untuk berprestasi, berkonsentrasi. Padahal dia mau cita-citanya menjadi orang hebat hanya karena pornografi. Parentingnya Muhammad Al-Fatih, ayah dan ibunya Muhammad Al-Fatih sejak beliau kecil, nah engkau jadi orang hebat, nak. Engkau jadi pembebas Konstantinopel, nak. Yang kata Rasulullah di perang Ahzab akan ada pemimpin, dan itu sebaik-baik pemimpin yang bisa membebaskan Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul. Ayah dan ibunya sejak kecil sudah tahu, nak, engkau jadi orang hebat, nak, jadi orang luar biasa, nak. Kemudian ayah ibunya ini memberikan guru-guru terbaik, guru Quran, guru bahasa, guru-guru yang lain-lain. Jadi anak itu di kepalanya, oh saya jadi orang hebat. Begitu pula yang lain-lain. Begitu pula misalnya Ibunda Imam As-Sudais, yang imam tersebut berada di Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita pergi ke Mekah, kita diimami oleh Imam As-Sudais. Dari kecil ibunya juga begitu, nah engkau jadi imam di Masjidil Haram, nak. Maka kita bisa lakukan itu pada anak-anak kita, wahai ibu dan ayah, nah engkau jadi orang hebat, presiden, apa-apalah, itu ya, jadi imam, jadi presiden keren, nak. Tapi itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau engkau kecanduan pornografi. Karena ini sangat berbahaya, dan mungkin bagi sebagian orang ini disepelekan, padahal itu merusak, sangat merusak. Jadi nanti mungkin di kesempatan lain kita akan bahas itu lebih lanjut. Berikutnya yang kelima, mohon izin, apa yang menjadi penyebab anak-anak itu bertindak tidak sesuai aturan? Karena percekcokan orang tua. Apa kata Syekh Abdullah Uluwan? Beliau berkata, yang menulis buku Tarbiyatul Aulad ini, beliau berkata, salah satu faktor terbesar yang menyebabkan anak ini tidak baik adalah berlangsungnya suasana ketidakharmonisan
antara bapak dan ibu pada saat mereka berkumpul di dalam rumah. Anak itu mendengar kalimat-kalimat negatif, anak itu melihat ayah ibu saling benci, saling mengucapkan kata-kata yang tidak baik, terekam di dalam otaknya, dia marah dengan keadaan itu, maka dia pergi keluar untuk melampiaskan kemarahannya, maka mungkin terjadi kenakalan remaja dan sebagainya. Jadi percekcokan orang tua. Semoga Allah melindungi kita, dan para ibu yang mengalami percekcokan, mohon untuk tidak di depan anak-anak. Karena mereka akan rekam, mereka akan teringat, dan mungkin mereka akan membenci salah satu di antara ayah ataupun ibunya, dan itu berdampak untuk dia di kemudian hari. Intinya teman-teman semua, kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allah katakan, jagalah dirimu terlebih dulu. Jadi ibu ayah harus salih, harus Quran terus-menerus, harus majelis ilmu terus-menerus. Jagalah dirimu terlebih dahulu dan keluargamu. Dengan begitu engkau bisa ajak keluargamu agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian, secara singkat, waktu kita sudah agak sempit, lalu bagaimana cara mendidiknya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya agar anak itu menjadi anak yang salih? Bahkan anak itu bisa diajak untuk beribadah bersama-sama. Pertama, ingat Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki istri yang salehah, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Hajar ini melahirkan Nabi Muhammad SAW. Siti Hajar dalam kisahnya, beliau ini LDR dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar ada di kota Mekah dan Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. LDR, long distance relationship, jauh. Tapi seorang ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, mampu mendidik anaknya menjadi anak yang hebat. Dan kisah para ulama, banyak sekali anak-anak ini yatim. Namun ibu yang hebat mampu menghantarkan anak ini menjadi orang yang hebat. Ingat kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak dan Ibu. Imam Syafi'i anak yatim, dan banyak ulama kita anak yatim di Gaza. Ibunya berpikir, saya mau anak ini jadi orang hebat, dia harus dapat guru terbaik di tempat sekolah yang terbaik. Maka ibu Imam Syafi'i ini menghantarkan anak ini di umur 2 tahun menuju ke kota Mekah untuk belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu lainnya. Ibu yang hebat mampu membuat kurikulum pendidikan untuk anaknya. Maka yang pertama, cara pendidikan agar anak kita menjadi anak yang hebat, istri yang salihah, tentu saja suami yang salih. Kedua, dalam surah As-Saffat ayat 100, cara mendidik anak menurut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam As-Saffat 100, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa untuk anaknya tiap saat, tiap waktu, kapanpun. Rabbi habli minas salihin. Berdoa agar Allah mengaruniai kita ini anak-anak yang saleh. Jadi ayah dan ibu ucapkan terus-menerus dalam setiap keadaan untuk anak-anak kita, Rabbi habli minas salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, pola pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya adalah menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat 101. Nanti teman-teman mohon izin, teman-teman buka Quran, teman-teman tadabbur. Di dalam surah As-Saffat ayat ke-101 ada kalimat seperti ini. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahum bighulamin halim. Apa artinya? Maka kami beri kabar gembira dia, Nabi Ibrahim, dengan seorang anak yang halim. Apa itu halim? Anak yang sabar, penyantun, anak yang saleh, anak yang baik, itu halim. Dalam surah As-Saffat 101. Pertanyaannya, dari mana Nabi Ismail alaihissalam punya sifat halim? Ternyata itu dari ayahnya, menurun dari ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-75, juga punya sifat halim. Apa yang kita lihat dalam surah Hud ayat 75? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang halim, penyantun, penyabar, salih, suka kembali kepada Allah. Jadi yang ketiga, kita mau anak kita mau ke masjid, betul, tapi artinya orang tuanya harus jadi teladan. Ayahnya dulu yang harus pergi ke masjid, baru anak-anaknya ikut ke masjid. Ibunya dulu yang harus rajin baca Quran, anak-anaknya bisa rajin baca Quran. Ini menurut Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ingin anak-anak kita cinta masjid, koreksi dulu diri kita. Sudahkah kita menjadi contoh? Maka Nabi Ibrahim di sini dijelaskan bahwa beliau menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Keempat,
Apa pendidikan untuk anak-anak kita? Menurut pola pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam, memilih lingkungan yang baik untuk mentalitas anak-anak kita. Lagi-lagi, dia boleh sekolah dimanapun, dia boleh berteman dengan siapapun, tapi pilih circle terdekatnya. Ingat bagaimana setelah Siti Hajar melahirkan, ada di kota Mekah, di lingkungan yang baik, yang sangat baik. Kemudian yang kelima, ini sangat penting, karena ini relate dengan kehidupan kita yang sekarang. Dalam surah As-Saffat ayat ke-102, kelanjutan dari As-Saffat tadi, orang tua harus bersikap demokratis dan komunikatif kepada anak. Rasa-rasanya di sebagian besar orang tua yang memang teman-teman yang tinggal di luar mungkin memang sudah menerapkan pola ini. Bersikap demokratis dan komunikatif. Tidak boleh orang tua mengatakan pokoknya mama nggak mau tahu, harus ikut mama dan sebagainya. Kalau pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajarkan pendidikan yang demokratis dan komunikatif, pola komunikasi yang komunikatif. Apa itu maksudnya? Di dalam surah As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pada Nabi Ismail alaihissalam, anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang itu? Bagaimana menurutmu, nak? Apa pikiranmu tentang itu? Itu namanya komunikatif. Artinya, dalam mendidik anak-anak kita, orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya kecuali hal yang bersifat prinsip. Contoh soal ketaatan pada agama. Tapi selain daripada itu, menurutmu bagaimana, nak? Pendapatmu bagaimana, nak? Ada ide-ide tentang ini, nak? Jadi anak dilibatkan dalam bermusyawarah. Nak, setelah kita jelaskan, nak, menurutmu kalau belajar di masjid bagaimana, nak? Nak, menurutmu di masjid itu kurangnya apa, nak? Dan sebagainya. Buat dia berpikir untuk dia menyuarakan pendapatnya. Pola pendidikan yang demokratis dan komunikatif. Itu nomor 4. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6. Pendidikan anak ala Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mencintai anak-anak karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya Allah, Masya Allah, ya, luar biasa kesabarannya. Beliau menunggu mendapat anak itu puluhan tahun, di usia senjanya baru dapat anak. Dengan kesabarannya. Ketika anak itu lahir, diuji lagi kesabarannya dengan dipisahkan anak itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Sudah pisah nih, anak-anak yang diharapkan ini sudah pisah, diuji lagi sama Allah, sembelih tuh Ismail alaihissalam. Yang mungkin kalau itu diminta pada kita, mungkin kita nggak melakukannya. Sembelih tuh sebagai bukti cintamu kepadaku, istilahnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu. Akhirnya kita tahu Idul Adha kan, akhirnya mau disembelih anak itu. Apa di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai anak itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita relevansi, kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kita paksa anak itu untuk sholat karena kita cinta kepadanya. Contoh, sholat subuh misalnya. Kita cinta anak itu karena Allah. Kalau kita cinta sama dia, aduh dia kasihan, dia baru tidur, nanti dia ngantuk, udahlah nggak apa-apalah, masih kecil ini, atau udahlah gampang lah itu, yang penting ntar zuhur juga bisa dikerjain misalnya, atau ntar jam 9 juga bisa dikerjain, atau yang lain-lain. Kita nggak mau bangunin dia karena kita sayang pada dia. Tapi kalau sayang karena Allah, maka kita akan bangunkan dia, kita akan paksa dia, kita akan terus mengingatkan dia akan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seolah-olah misalnya dalam rumah anak kita tidur terjadi kebakaran, pasti nggak mungkin kita nggak bangunin anak itu, pasti kita bangunin anak itu dengan berbagai macam cara agar anak itu bisa keluar dari api, nggak kena api. Itu baru api dunia. Tapi kalau orang tua yang concern dengan api neraka, dia pasti akan sungguh-sungguh mengecek keadaan sholat anaknya. Nak, udah sholat belum sayang? Udah sholat belum sayang? Di luar di telepon, nak, udah sholat belum? Kalau memang anaknya masih belum 5 waktu sholat, dia akan ingatkan terus. Ini yang disebut sebagai mencintai anak karena Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, ini penting. Beribadah bersama-sama. Melibatkan anak dalam beribadah bersama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam melibatkan anak dalam pembangunan Baitullah. Beribadah bersama dengan anaknya, melibatkan anaknya dalam menegakkan agama Allah sedari kecil. Kalau sudah besar memang susah, seperti besi mau dibelokkan susah. Tapi anak kecil tuh kayak kawat masih bisa dibentuk-bentuk. Jadi dari kecil anak-anak dibiasakan ke masjid, dari kecil anak-anak dibiasakan berada dalam forum-forum Islami di tengah berbagai macam orang-orang yang heterogen, tapi dia harus konsisten, istiqamah. Ada mungkin pertemuan seminggu sekali harus, atau itu paling telat seminggu sekali ya, tapi
Harus ada pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang soleh. Jadi dia tahu jati diri dia ada di mana. Seperti itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Baitullah bersama-sama dengan anaknya. Anaknya diajak, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan agama. Dan kemudian terakhir, sebelum saya tutup, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempersiapkan anaknya menjadi seorang pemimpin yang tidak zalim dan diiringi dengan doa. Dalam surah Al-Baqarah 124. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan keturunan Ibrahim alaihissalam dijadikan seorang pemimpin yang tidak zalim. Apa yang dimaksud zalim, teman-teman sekalian? Zalim itu ada 3. Pertama, ini jadi Nabi Ibrahim berdoa dan menyiapkan anaknya supaya jadi pemimpin hebat. Apapun dia, dimanapun dia posisinya, dia jadi pemimpin hebat yang tidak zalim. Apa itu zalim? Zalim itu ada 3. Pertama, zalim pada Allah, yaitu menduakan Allah, menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, menyekutukan Allah itu zalim. Jadi ini perkara tauhid, perkara akidah yang harus kita bina dari kecil sekali. Mohon izin, bagaimana caranya agar anak kita ini tauhidnya kokoh sejak kecil? Kalau bapak dan ibu punya adik atau punya anak, gampang sekali sejak kecil. Caranya gimana? Contoh, anak saya kemarin baru mengatakan, manggilnya Uma, Maryam pintar matematika dapat 100. Maka di situ bisa diselipkan tauhid. Masya Allah. Allah memberikan kecerdasan kepada Maryam sehingga Maryam bisa dapat nilai 100. Itu tauhid. Atau anak saya mengatakan, hebat nih main bola. Anak saya laki-laki. Bisa gol. Terus saya katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kaki yang kuat. Kaki kuat ini, Allah memberikan kaki yang kuat sehingga bisa menendang bola. Jadi setiap hari di kuping anak kita tuh Allah yang buat kamu begitu. Allah yang buat kamu begini. Masya Allah, Allah lihat. Masya Allah, Allah tahu. Begitu teman-teman sekalian. Itu tauhid. Kenapa? Kelak di usia dia besar, dia nggak seperti Korun. Korun itu apa? Dulu miskin. Kisahnya dalam Al-Quran ada. Dulu miskin, ketika dia kaya, dia katakan, saya kaya karena diri saya sendiri. Saya hebat karena diri saya sendiri. Dia tidak libatkan Allah. Maka Allah buat Korun dan harta-hartanya, makanya harta karun ya. Harta-hartanya dan Korun ditenggelamkan ke dalam tanah karena kesombongannya. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Engkau kaya karena Allah. Allah ambil sewaktu-waktu bisa. Engkau pandai, kepandaianmu dari Allah. Makanya bersyukur, ajarkan ilmu itu pada orang lain. Engkau sehat karena Allah. Jadi itu tauhid. Jadi terakhir tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu berdoa dan Allah jadikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam jadi pemimpin yang tidak zalim. Pemimpin dalam arti yang luas. Tidak zalim artinya dia tahu siapa Robnya, dia tahu kemana dia berlindung, dia berdoa, dia bersandar, dia tahu Allah segala-galanya. Itu tauhid. Jangan sampai anak kita berpacaran dengan nauzubillah min dzalik, dengan orang lain kemudian menggadaikan agamanya. Saking orang tuanya tidak peduli dengan tauhid. Tauhid. Artinya zalim kepada Allah adalah meninggalkan Allah, menyekutukan Allah. Kedua, zalim kepada orang lain. Anak-anak kita concern dengan zalim kepada orang lain. Zalim pada orang lain seperti biasa, jahat pada orang lain, lisannya yang jahat, perbuatannya jahat, dan sebagainya. Ketiga, zalim pada diri sendiri. Apa itu zalim pada diri sendiri? Saat kita berbuat dosa dan berbuat maksiat, sesungguhnya kita zalim pada diri kita sendiri karena kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 87, doanya Nabi Yunus alaihissalam adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam berdoa bahwa tidak Tuhan selain engkau, maha suci engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku ini orang-orang yang menganiaya diriku sendiri. Jadi maknanya, pola pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menginginkan dan mempersiapkan anak-anaknya jadi pemimpin yang adil, pemimpin dalam arti luas, dan kemudian dia bukan orang-orang yang zalim. Dia taat kepada Rabb-nya, dia baik kepada sesama, dan dia berhati-hati dan dia takut dalam melakukan perbuatan dosa. Terakhir sekali, sebuah kisah sangat menarik mengenai bagaimana peran orang tua ketika anak-anak ini ingin berbuat tidak baik. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan, singkat cerita, beliau berada di satu tempat yang jauh dari kampung halaman. Ceritanya panjang, tapi beliau di satu tempat, satu negara yang jauh dari kampung halaman. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda
oleh seorang wanita cantik. Tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi kita kenal namanya Zulaikha atau Zulaikha. Wanita ini cantik, terhormat. Mudah bagi kita berbuat maksiat kalau kita tidak berada di kampung halaman. Kalau orang-orang nggak kenal kita, di tempat tersembunyi, gejolak masa muda yang membara, itu mudah buat dosa. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di sebuah kamar yang tidak ada orang sama sekali, jauh dari kampung halaman, tidak ada yang lihat, di hadapannya wanita yang mulia, wanita yang cantik, wanita yang sangat cantik, yang menggodanya. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan terhadap wanita itu? Iya. Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan terhadap wanita itu cantik, nggak ada siapa-siapa. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan juga terhadap wanita tersebut, tiba-tiba Allah memberikan tanda kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa tandanya? Dijelaskan dalam satu tempat ya, dijelaskan bahwa tanda yang dilihat Nabi Yusuf alaihissalam adalah wajah orang tuanya, wajah Nabi Yakub alaihissalam. Dan Allah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Apa yang dilihat Nabi Yusuf alaihissalam? Wajah ayahnya. Artinya, sebegitu besarnya pendidikan ayahnya kepada dirinya sehingga terpatri dalam ingatannya dan teringat dalam ingatannya. Itulah pola pendidikan atau parenting yang luar biasa. Bagaimana ayah dan ibu yang sangat dia sayang, dia tidak mau tentu saja menyakiti Allah dan dia tidak mau menyakiti diri sendiri karena perbuatan dosa, dan dia sayang pada orang tuanya karena orang tuanya begitu perhatian terhadap pendidikan agama sang anak. Wallahu a'lam. Begitu mungkin Bapak dan Ibu, mohon izin, mohon maaf lahir batin atas apa-apa yang salah atau mungkin menyinggung dari perkataan saya. Mudah-mudahan bisa diterima salah dari saya, dan semoga kita bisa melakukan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mbak Endah, mohon izin. Ya, silakan. Saya mencari Pak Kur ya, Kurniawan. Mohon supaya Mbak Ustazah Oki mengenali mukanya Pak Kurniawan yang selama ini menghubungi kita bersama Ustazah Oki dan Pak Ori. Ada nggak ya? Ada. Sudah Pak itu. Kur, silakan. Assalamualaikum Pak Kur. Pak Kur Oke. masih di mute Ya. 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 Ada ya? Ada. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum Mbak Oki, terima kasih sudah datang di pengajian kita, di kajian kita malam ini. Masya Allah, terima kasih Bapak. Iya, ini tadi yang membaca sari tilawah dan tilawahnya juga putra-putrinya. Masya Allah. Putra-putrinya ya, alhamdulillah. Keren, hebat. Mumpung ini insya Allah Mbak Endah juga akan ke LA, insya Allah bisa bertemu dengan Ustazah Oki di sana di IMSA di LA, insya Allah bisa silaturahim. Insya Allah. Kemudian ada Ibu Desi, Mbak Desi, Mbak Linda, Bidewi, ini yang orang-orang di belakang layar yang menghadirkan kita semua dalam acara ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Ami atas pengenalannya kepada kami, kepada Ustazah Oki ya. Ustazah Oki, apa masih ada waktu? Kalau adanya ada pertanyaan dari. Jangan lupa Mbak Endah, kita tunggu di Istiqlal Toronto. Insya Allah. Amin. Amin. Satu hari insya Allah. Insya Allah. Kita tunggu. Ya, kalau masih ada waktu, kita ada pertanyaan sedikit, Ustazah, boleh? Mohon izin, boleh satu saja ya Bu, soalnya hari ini saya harus ambil rapot. Oh iya. 3 orang anak saya. Tapi nggak apa-apa, mungkin satu pertanyaan saya coba jawab kalau saya mampu, insya Allah. Tapi setelah itu mohon izin harus pamit karena ini masa bagi rapotnya anak-anak. Jadi sama gurunya, Boki jam 9 ya si anak yang ini jam 9.15 anak yang ini gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan satu pertanyaan bisa insya Allah. Iya. Tadi karena Ustazah Oki menyebutkan bahwa semua itu berawal dari keluarga, dari bapak dan ibu. Tapi kalau ini akidahnya sudah kurang kokoh sejak awal dan ortunya juga baru saja sadar dan mendekat ke agama Allah. Itu bagaimana Ustazah? Seperti besi tadi ya udah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, pertama yang harus dilakukan kitanya, orang tuanya bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bertaubat kepada Allah, taubat kepada Allah itu taubatan nasuha itu apa? Dia berhenti dari perbuatan yang buruk, dia menyesal betul-betul, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengganti yang kemarin, tahun-tahun kemarin. Mungkin karena sebab tidak tahu, atau mungkin sebab belum belajar, ya jadi tidak tahu, atau mungkin karena sudah tahu tapi belum melakukan. Jadi banyak bertaubat kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh dalam pendidikan anak, minta. Kita ini bisa mendidik anak, mohon izin Bapak dan Ibu, itu karena pertolongan dari Allah. Maka selain bertaubat kepada Allah, minta taufik. Taufik itu apa sih? Allah kasih pertolongan kepada kita untuk kita lakukan kebaikan. Itu taufik. Sehingga kita bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita yang kemarin, mungkin sebab ketidaktahuan kita, dan kita minta agar Allah bantu kita untuk kita mampu mengajak anak-anak kita. Itu satu. Kita bertaubat kepada Allah. Yang kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Ingat bahwa ada doa-doa mustajab, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, doa pemimpin yang adil, doa orang zalim, orang yang dalam perjalanan, juga orang tua kepada anaknya. Jadi doa terus-menerus. Saya punya seorang teman yang anaknya banyak sekali, semuanya penghafal Quran. Ketika saya tanya, apa sih rahasianya? Setiap hari dan setiap saat sebelum beliau tidur, selalu mengucapkan doa untuk satu persatu anaknya. Jadi disebutkan, ya Allah, anakku ini semoga begini. Jadi secara khusus nama anak itu disebutkan satu persatu setiap saat, setiap sebelum tidur, setelah beliau sholat. Jadi doa itu terus-menerus diucapkan dan spesifik. Ya Allah, jadikanlah anak ini penghafal Quran, ya Allah, yang akhlaknya Quran, ya Allah, yang dengan Quran ini dia bisa mewarnai banyak, secara spesifik berdoa. Ketiga, tentu beda usia, beda pendekatan, tapi anak umur 3 tahun itu sebenarnya sudah bisa diajak bicara. Panggil anak itu dan berbicara dari hati ke hati. Tentu yang dimaksud bicara dari hati ke hati adalah lihat suasana, lihat keadaan hatinya lagi baik atau enggak, lihat tempat, lihat jenis perkataan, itu harus diperhatikan. Di setiap tempat ada perkataan, di setiap perkataan ada tempat. Harus berbicara dari hati ke hati dengan dia seorang, nggak di depan orang banyak, dengan suasana hati dia yang lagi baik, dengan pemilihan kata-kata yang baik. Makanya sebelum kita bicara pada suami atau bicara pada anak-anak, itu perlu berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, ya Allah, mudahkanlah urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia ngerti aku ini mau ngomong apa, ya Allah. Supaya dia paham apa yang aku maksudkan, ya Allah. Jadi berdoa itu doanya Nabi Musa ketika dakwah kepada Firaun, tapi kita ucapkan doa itu agar Allah mudahkan lisan kita. Kadang kita maksudnya apa tidak diterima karena tidak dipahami. Jadi doa itu ketika panggil anak itu bicara dari hati ke hati dan katakan, Mama atau Papa minta maaf karena seharusnya Mama dan Papa mengajak kamu begini, tapi Mama minta maaf karena. Jadi ucapkan permintaan maaf bahwa kita belum mendidiknya dengan baik. Bicara dari hati ke hati dengan anak itu dengan apa? Qaulal layyina, perkataan yang lemah lembut. Masa sih anak kita nggak tersentuh dengan perkataan yang lemah lembut? Bahkan kalau sebelum ngomong, kalau bisa selain doa, salat hajat dulu agar Allah mudahkan kita dalam menyampaikan misi yang penting ini. Minta maaf karena kesalahan kita, salah ucap, salah didik, ketidaksabaran, terlalu membebaskan. Minta maaf dan kasih tahu dampaknya apa, dan kemudian mengatakan bahwa berjanji akan menjadi lebih baik, pelan-pelan, kita sama-sama sayang. Begitu. Keempat, memang tidak mudah dalam mengubah seseorang anak, apalagi yang sudah besar, sudah remaja, tidak mudah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak boleh adalah putus asa. Tidak ada orang tua yang mengatakan, terserah dia bukan anak saya lagi. Jangan jadi orang yang putus asa seperti itu. Insya nggak mungkin lah. Namanya orang tua semarah-marahnya. Seperti cerita Alqamah, walaupun ini cerita yang tidak sahih ya. Cerita Alqamah ini mati enggak, hidup enggak, tapi dia sekarat. Kenapa itu? Penyebabnya apa? Orang-orang mencari tahu, ternyata penyebabnya durhaka sama orang tuanya. Maka ibunya dipanggil, Bu, tolong maafkan Alqamah, karena dia dalam keadaan sangat kesakitan seperti ini. Kata ibunya, saya tidak mau maafkan Alqamah. Dia orang yang durhaka kepada saya, dia lebih cinta pada istrinya dibanding pada saya. Dia tidak peduli kepada saya ketika dia sudah menikah. Saya tidak mau maafkan Alqamah. Kemudian disampaikan, kalau begitu kita bakar saja Alqamah, supaya dia tidak merasa kesakitan seperti ini. Maka seorang ibu semarah-marahnya nggak mungkin di hati kecilnya itu dia tidak ingat dengan anaknya, itu nggak mungkin. Di hati kecilnya itu ada memaafkan, ada harapan, pasti ada. Akhirnya Ibu Alqamah menangis dan memaafkan Alqamah, dan Alqamah bisa wafatnya baik gitu. Singkatnya adalah yang keempat, tentu minta sama Allah kekuatan untuk sabar dan tidak putus asa, untuk terus membimbing, walaupun hidayah milik Allah,
Dan wallahu alam bagaimana Allah mentakdirkan anak ini, tapi tugas kita adalah dia anak kita, dia darah daging kita, apapun yang dia lakukan itu menjadi tanggung jawab kita, maka jangan putus asa dan jangan mengatakan dia bukan anak saya, karena ada jenis orang tua yang seperti itu. Tidak, dia menjadi tanggungan kita. Mudah-mudahan ini mungkin karena kesalahan kita, dia begitu karena kesalahan kita. Di masa kecilnya kemana saja kita, kenapa kita nggak sungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran agama kepadanya? Ini kesalahan kita, sehingga kita bertanggung jawab penuh kepadanya. Jadi jangan putus asa dan jangan berhenti untuk melakukan yang tadi, terus bertobat kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di waktu yang baik kepadanya, dari hati ke hati kepadanya, dan terus mendoakannya. Insya Allah, apapun takdir Allah, setidaknya kita berusaha maksimal sepanjang kita masih bernafas untuk anak-anak kita. Terakhir sebagai closing statement untuk Bapak dan Ibu, wahai Bapak dan Ibu, nasihat buat saya, sadarilah orang-orang di luar sana menikah berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Banyak yang Allah belum karuniai anak. Banyak mereka yang mengharapkan anak. Dalam Al-Quran juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Ibunda Siti Maryam menunggu lama untuk anak. Bahkan belum diberikan anak. Banyak orang-orang di zaman sekarang belum diberikan anak. Ibu dan bapak diberikan anak-anak dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah besar. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak itu. Itu pertama. Kedua, Bapak dan Ibu, sadarilah di luar sana banyak Allah karuniakan anak-anak itu yang butuh perjuangan untuk bisa sembuh. Anak saya ini, dia bisa duduk, bisa menegakkan kepala puluhan sampai ratusan terapi untuk bisa seperti itu karena anak saya terkena sindrom. Allah anugerahi sindrom Prader-Willi namanya. Setiap hari disuntik, setiap tidur pakai alat bantu nafas dan sebagainya. Banyak anak di luar sana yang orang tuanya berjuang untuk anak itu sekedar bisa duduk, sekedar bisa jalan, sekedar bisa berbicara dengan ratusan terapi. Banyak sekali anak-anak itu dikaruniakan dalam keluarga Bapak dan Ibu, dia sehat. Dia bisa berjalan, berlari, dikala anak-anak banyak yang tergeletak, banyak Bu. Pergilah ke nicu itu banyak anak-anak itu. Anak-anak yang sakit, anak-anak yang bernafas dan sebagainya, susah dan sebagainya. Bersyukurlah kepada Allah anak itu sehat. Banyak orang di luar sana. Saya ingin, kalau boleh milih, saya mau anak saya semuanya sehat. Seperti ketiga anak saya lain. Anak saya sehat, alhamdulillah yang keempat. Tapi memang harus ada terapi-terapi. Bersyukurlah anak itu bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menggerakkan tangan. Waktu anak saya dinicu 2 minggu, anak saya kan nggak bergerak dan tidak menangis. Ketika dia begini saja, tangannya begini saja, saya berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, anak itu bergerak ya Allah. Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih karena anak itu adalah anak yang sehat. Cara bersyukur kepada Allah bagaimana? Sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah bagaimana? Didik anak itu. Amanah dari Allah anak itu. Dia bersih, dia suci. Tanpa dosa anak itu. Kitalah yang menjadikan dia yang lain-lain. Mumpung masih ada waktu Bapak dan Ibu, didik anak itu untuk mencintai Rabb-nya. Didik anak itu dengan ajaran agama Islam. Dia seorang Muslim. Didik anak itu sungguh-sungguh sebagai wujud rasa syukur ibu dan bapak. Karena Allah menganugerahi anak itu di tangan ibu dan bapak. Jangan kita jadi orang tua yang zalim, yang lupa mengajarkan tauhid kepada anak itu. Yang lupa Tuhannya adalah Allah. Yang lupa contoh teladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dia kenal yang lain-lain. Kenapa dia tidak kenal dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib misalnya? Atau Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah dan sebagainya. Dia nggak kenal karena tidak diperkenalkan. Jadi mumpung ada waktu dengan pertolongan dari Allah, insya Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena anak itu hadir dalam kehidupan kita. Dia suci, dia bersih awalnya, dia tunduk kepada Allah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kita bertanggung jawab penuh untuk sungguh-sungguh. Anak ini harapan bangsa, dia penerus generasi ini. Dan itu ada di tangan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya Masjid Istiqlal, insya Allah itu menjadi menjadi harapan untuk teman-teman di Toronto, harapan bahwa Muslim Indonesia ini adalah Muslim yang punya prinsip dan dia punya prestasi, dia hebat, dia mengharumkan nama bangsa dan dia mengharumkan nama Islam rahmatan lil alamin insyaallah. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu walaupun secara virtual. Mohon izin ada perkataan-perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Terima kasih Mbak. Selamat ambil raport. Terima kasih. Selamat Ibu. jalan. Assalamualaikum. Mohon izin saya langsung pamit ya Bu. Soalnya Silakan Ditunggu sampaikan di salam Toronto, kepada Mbak. Ibunda, Mbak Oki. Sampaikan Ya. salam hormat kami semua untuk Ibunda di rumah. Ibu saya Terima ikut nanti kasih. Bu ke Insa insya Allah nanti. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Salam juga untuk Mas Ori.
Salam dua, terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Silakan Bu. Saya ingin sampai akhir, mohon maaf izin ya Bu. Terima kasih Silakan. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Khairan kasiran. Maaf lahir batin. Lahir batin. Senang banget ketemu Mbak Oki. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semua telah terselenggara acara bincang bersama Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi. Semoga dapat membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama DKM Istiqlal Toronto, Kanada, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan katsiran jasa. Segala kekurangan adalah dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Enda. Terima kasih Mbak Enda. Terima kasih Mbak Enda. Terima kasih semua. Terima Ya, kasih. Jika ada yang ingin konsultasi dengan Dr. Oki, Dr. Oki mungkin nanti bisa menghubungi DKM Istiqlal Toronto nanti ya, Mas Kurniawan atau siapa mungkin ada kontak caranya, website. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya, Masya Allah. Udah Foto dibuka bareng. belum? Hilangnya Al-Kahfi. Rekaman udah Ayo dimatiin. terusin Al-Kahfi. Ini makasih Lanjut, banyak sama Al-Kahfi. Bu Ami. Bu Ami ini makasih banyak nih udah Makasih, ditembusin Bu ke Ami. Bu Oki. Terima kasih. Semoga ada Masya Allah. kelanjutannya ya. Insya Allah. Insya Allah, Bagus banget. insya Allah kalau memang berkenan kita coba untuk ke youth ya, kepada umur-umur anak-anak kita iniannya programnya. Insya Allah. Saya juga masih Sama. YouTube, Bu. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bu Dalin. Terima kasih. Linda Terima Facebook. kasih. Saya keluar ya Zoom-nya ya. Ya. Facebook Lin. Udah.